Saudara, di tengah dinamika pembangunan wilayah pegunungan Papua, Kabupaten Yalimo kembali menapaki satu tahapan penting dalam menentukan arah masa depannya. Harapan itu dikemukakan di ruang sidang Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Yalimo. Berikut kita ikuti mini feature berikut ini. Ketua DPRK Yalimo Elia Yare membuka sidang dengan satu pesan utama, APBD bukan sekedar angka, melainkan cermin keberpihakan pemerintah kepada rakyat. Dari ruang inilah kebijakan fiskal yang menyentuh langsung kehidupan masyarakat Yalimo mulai dirumuskan. Usai pembukaan, suasana sidang berlanjut pada penyerahan dokumen RAPBD oleh tim anggaran pemerintah daerah yang diwakili pelaksana harian sekretaris daerah. Dokumen tersebut kemudian diterima pimpinan dan anggota DPRK untuk dibahas bersama Badan Anggaran Dewan. Pembahasan berjalan dinamis, satu demi satu anggota DPRK menyampaikan pandangan, masukan, dan harapan. Mayoritas Dewan menyatakan dukungan terhadap program pemerintah Kabupaten Yalimo di bawah kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati yang dinilai selaras dengan visi dan misi pembangunan daerah. Anggaran yang diajukan bukan angka kecil. Pemerintah daerah merancang APBD tahun 2026 dengan total nilai lebih dari 1 triliun rupiah. Besaran ini menjadi peluang besar sekaligus tanggung jawab besar untuk memastikan pembangunan berjalan merata. Dalam forum paripurna, anggota DPRK menegaskan pentingnya pemerataan pembangunan, terutama bagi distrik-distrik yang selama ini masih tertinggal. Nama-nama seperti Welarek, Apalapsili, dan Benawa kembali disuarakan. Wilayah-wilayah ini dinilai masih sangat membutuhkan sentuhan pembangunan infrastruktur dasar, mulai dari jalan, jembatan, hingga bandara perintis. Bagi masyarakat di wilayah terpencil, infrastruktur bukan sekedar proyek fisik. Jalan dan jembatan adalah akses menuju pendidikan, kesehatan, dan pasar. Bandara perintis adalah pintu kehidupan ekonomi. Tanpa itu semua, roda pembangunan sulit bergerak. Dalam pembahasan anggaran 2026 telah kita menyepakati untuk dilaksanakan selanjutnya untuk evaluasi di provinsi, dan anggaran daerah hampir 987 miliar ini anggaran masih rendah, tapi anggaran ini tidak dipandang rendah, tapi ini digunakan untuk kepentingan pembangunan daerah, dan 1% pun tidak jatuh tanpa manfaat. Ini harapan Dewan kepada pemerintah daerah untuk melaksanakan pembangunan daerah dengan menggunakan uang ini dengan sungguh-sungguh, sehingga menjadi pengaruh perubahan demi perubahan yang kita akan mengharapkan arah ke sana. Nah, itu kami harap seperti itu. Dan karena itu kami Dewan tetap dukung penuh kepada kebijakan atau program-program keberpihakan kepada masyarakat dan pembenahan pembangunan daerah, baik itu bentuk infrastruktur, konektivitas dari kabupaten ke setiap wilayah pemerintah Kabupaten Yalimo, dan juga dalam pelaksanaan pembangunan dalam bentuk pelayanan dasar, baik kesehatan, pendidikan, ini menjadi prioritas utama oleh pemerintah daerah, dan itu tetap kita dukung. Dan Dewan Perwakilan Rakyat tetap melakukan pengawasan setiap uang yang direncanakan. Memang tahun 2025 telah kami lakukan di seluruh wilayah pelayanan pemerintah daerah di 5 distrik. Evaluasi dan monitoring telah kami lakukan. Sidang paripurna penutupan kemudian dihadiri oleh Bupati Yalimo, Nahor Nekwek, bersama jajaran pimpinan dan anggota DPRK, serta para kepala organisasi perangkat daerah. Kehadiran ini menegaskan komitmen bersama antara eksekutif dan legislatif dalam mengawal APBD 2026. Dalam sambutannya, Bupati Nahor Nekwek menekankan bahwa APBD bukan sekedar dokumen administratif, melainkan instrumen untuk menjawab kebutuhan nyata masyarakat. Ia menegaskan belanja daerah harus fokus pada kepentingan rakyat, dikelola secara terukur, serta dilaksanakan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Setiap rupiah, kata Bupati, harus memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat Yalimo.
Lebih dari itu, Bupati juga menyampaikan kabar optimis. Pemerintah daerah tengah menyiapkan sejumlah program strategis sebagai bentuk realisasi komitmen politik kepada masyarakat. Upaya tersebut menurutnya telah mendapatkan respon positif dari pemerintah pusat. Meski belum merinci secara detail, Bupati memastikan bahwa hasil dari komunikasi dan koordinasi dengan pemerintah pusat diharapkan dapat segera dirasakan oleh masyarakat Yalimo. Sebuah kado istimewa sebagaimana ia sebutkan yang menjadi simbol harapan baru bagi daerah ini. Sementara itu, suara fraksi-fraksi di DPRK turut memperkaya pembahasan. Fraksi Gerindra menekankan pentingnya konsistensi pemerintah daerah dalam menjalankan program prioritas, khususnya pada sektor pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Fraksi Garuda mengingatkan pentingnya tata kelola keuangan daerah yang transparan dan akuntabel. Setiap program, menurut fraksi ini, harus diawasi secara ketat agar anggaran benar-benar digunakan sesuai perencanaan dan terhindar dari penyimpangan. Adapun fraksi Partai Bulan Bintang menegaskan bahwa APBD 2026 harus mencerminkan keadilan dan pemerataan pembangunan. Mereka mendorong agar wilayah-wilayah yang selama ini tertinggal tidak lagi berada di pinggiran perhatian. Terima kasih sekali lagi kepada ketua dan ketua-ketua fraksi, ketua-ketua, wakil ketua dan juga komisi bersama-sama komitmen mendukung 100% untuk kami pemerintah, dan kita akan mulai bekerja secara baik, secara benar, dan tahun 2026 sampai dengan banyak kekurangan-kekurangan, tetapi kami sebagai pemerintah kita juga bagaimana komunikasi lobby untuk datangkan bangun Kabupaten Yalimo. Kami komunikasi lebih banyak dengan pemerintah pusat supaya mereka bisa melihat pemerintah pusat harus hadir di Kabupaten Yalimo. Kita punya masalah sangat luar biasa, ada sejak tahun 2020 sampai dengan hari ini. Itu satu harapan kami, pemerintah pusat harus hadir di Yalimo, merupakan salah satu kebersamaan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Hari ini saya sampaikan di media bahwa selama tahun 2023 kita berjuang bagaimana Kabupaten Yalimo itu harus perlu ada pemekaran distrik dan perlu ada pemekaran kampung. Wilayah Kabupaten Yalimo batas di sebelah Jayapura ini batas dengan Sungai Mamberamo di Jembatan Meteor. Itu kami punya wilayah sampai di sana di Wadanggu. Jadi termasuk wilayah perjalanan. Kalau Yalimo memang orang bilang kecil, tapi kita punya wilayah cukup luas. Pemekaran kabupaten hanya 5 distrik itu sampai dengan hari ini. Saya janji kepada rakyat bahwa waktu politik saya bilang saya akan mekarkan, dan itu Tuhan sudah kabulkan, bahwa dalam tahun 2026 kita akan mendapat satu berkat dari Tuhan, perjuangan bertahun-tahun. Barang sudah ada di depan mata kita, semua orang dukung supaya saya punya jabatan berakhir pun saya buat sesuatu hadiah untuk masyarakat Kabupaten Yalimo. Orang Yalimo harus senyum saya atau senyum kami pemerintah karena satu tugas yang kita lakukan itu 99% atau 95% sudah ada. Berarti ini satu hal yang negara buat untuk kami pemerintah Kabupaten Yalimo. Ketua DPRK Yalimo Elia Yare dalam pernyataan menegaskan bahwa seluruh tahapan pembahasan RAPBD telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ia menyebut pandangan akhir fraksi-fraksi menjadi bagian penting dalam penyempurnaan RAPBD sebelum ditetapkan menjadi peraturan daerah. DPRK kata Elia berharap pemerintah daerah dapat menindaklanjuti seluruh catatan dan rekomendasi yang telah disampaikan. Dengan ditutupnya rapat paripurna RAPBD Kabupaten Yalimo tahun anggaran 2026, selanjutnya memasuki tahapan evaluasi di tingkat pemerintah Provinsi Papua Pegunungan. Evaluasi ini menjadi gerbang terakhir sebelum anggaran tersebut disahkan dan dilaksanakan. Di balik proses administratif yang panjang, tersimpan harapan besar masyarakat Yalimo. Harapan akan jalan yang terbuka, jembatan yang menghubungkan, layanan dasar menjangkau, dan pembangunan yang benar-benar dirasakan hingga ke kampung-kampung. APBD 2026 bukan sekedar rencana anggaran. Ia adalah janji. Janji bahwa pembangunan tidak hanya berpusat di kota,
tetapi hadir merata hingga ke pelosok Yalimo, membawa harapan, membuka akses, dan menumbuhkan masa depan. Tim Liputan melaporkan.